dan kemandirian anak. Oke. Ini contoh ya. Ini contoh cukup singkat ya, korelasi. Bu, dari mana bisa kita tahu ini korelasi? Ya, cukup itu mencerminkan jenis penelitian hubungan pola asuh orang tua dan kemandirian anak. Ya, jadi yang korelasi, penelitian korelasi, dia fokusnya mencari tahu hubungan X dan Y ini. Dan apa tadi? Tingkat hubungan. Tahu tingkat hubungan? Kalau tingkat hubungan itu sejauh mana? Sejauh mana pola asuh orang tua itu berdampak terhadap kemandirian anak? Kalau hanya mengetahui hubungan, ada hubungan atau tidak, pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara X dan Y? Ya, kan? Tapi kalau sejauh mana tingkat hubungan, ya, jadi nggak hanya mencari hubungan, ada hubungan atau tidak, tapi bagaimana tingkatnya, ya, apakah sangat dalam, apakah sangat jauh, paham nggak? Persentase, sejauh mana itu persentase? Bisa, karena kan kuantitas. Ya. Ibu ilustrasikan sini, contohkan yang ilustrasi ya. Ya, ibu ilustrasi dalam kasus orang pacaran. Kalau kalian ya punya pacar, melihat pacar kalian ya cowok ganti cewek seperti ini di mall, apa yang kalian simpulkan? Ada hubungan, oke? Apalagi kalau kita cewek itu asumsinya kan, asumsi kita kalau cewek kan, betul? Jangan munafik ya kan? Oke ya, ganti tangan di mall. Ayo orang punya hubungan. Oke ya. Selanjutnya nah, pertama kan seperti ini kalian lihat. Kalian amati lagi. Ya, kalau sampai si cewek itu cak ini dan pacar kalian. Ya, seperti ini. Apa sih pertanyaannya? Sejauh mana? Benar ya? Kalau sudah melihatnya seperti itu cewek ini, sudah sejauh mana dia hubungan itu? Kok sampai tidak ada si cewek main pergelangan cowok? Ya, cewek nggak gitu sepertinya? Ya, benar ya? Ya, pasti pertanyaan kita sejauh mana? Ya, beda lagi nanti misalnya kalau kita lihat dengan yang saya keluar dari hotel misalnya, terus sejauh mana dia lagi kan? Oke, paham ya? Paham. Ya, makanya ibu bilang tadi nah, penelitian korelasi itu cepat. Jadi kalau siapa yang sudah bosan kayak ini, ambil penelitian. Nanti kalian itu nggak hanya melihat sejauh mana, ya. Nanti di rumusan masalah jangan bertanya sejauh mana, tapi hanya cari tahu ada hubungan atau enggak pola asuh dan kemandirian anak. Cara bu caranya bu bagi angket orang tua sudah hubungan angketnya, analisis data sudah selesai. Ibu yang dosen sekarang itu penelitiannya di korelasi, dia cepat. Habis itu dia punya S2, kembali dia jadi dosen di situ. Dia belajar korelasi. Ya. Nah, tadi dengan ilustrasi seperti ini, kita kan mulai pacar kita dari ganteng ini kan. Itu kan kita, tadi kan kita bilang itu asumsi. Kalau bahasa penelitiannya kita berhipotesis. Tahu nggak hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Nah,
sama cewek. Benar ya? Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis itu perlu dibuktikan. Lupa tadi sampaikan. Makanya kalau dalam penelitian kuantitatif ciri khasnya dia ada hipotesis. Kalau kuantitatif tidak ada hipotesis. Ya. Ada di sini. Lupa tadi. Ya. Jadi jangan putusin dulu pacarnya. Itu kan asumsi kalian. Itu kan hipotesisnya kalian. Walaupun misalnya dia sudah bergandengan tangan, ya. Misalnya walaupun kalian sudah pelukan cipokan ya. Tahu nggak cipokan? Nanti dijelaskan di belakang lah ya. Ya. Jangan diputusin dulu, cari data dulu, cari fakta dulu. Hipotesis itu perlu dibuktikan. Ya, siapa tahu tadi itu bukan pacarnya, adiknya kali, adik kandungnya misalnya. Ya. Jadi kalau kita penelitian kuantitatif, yang mau kita buktikan itu adalah hipotesis. Kita tidak boleh menduga, walaupun kita sudah punya asumsi tadi, tapi itu harus kita buktikan. Baru namanya ilmiah. Kalau nggak kita buktikan dari kita melakukan penelitian kita nggak data, itu nggak ilmiah. Ya. Jadi penelitian kualitatif korelasi ini paling cepat, biayanya tidak